bersama saya Ena Selviana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Program Studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Ekspor Impor dengan dosen pengampu Bapak Denny Wardani, SIKOM SMMM. Baik, di sini saya akan membedah desain proses suatu produk dan pengenalan kualitas sebagai aspek penguatan produk lokal yang berpotensi ekspor pada produk basreng. Sebelum saya membedah desain proses dan pengenalan kualitas pada produk basreng, saya akan mereview sedikit tentang basreng itu apa. Basreng adalah cemilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis kemudian digoreng. Basreng juga dapat disajikan dengan taburan bumbu pedas. Selain varian pedas, ada juga rasa lain tergantung dari bumbu perisa yang digunakan, antara lain keju, rumput laut, dan lain-lain. Selain variasi rasa, basreng juga dapat digoreng kering atau setengah matang. Jika digoreng kering akan terasa renyah seperti kerupuk, dan jika setengah matang akan terasa kenyal jika dikunyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk dan pengendalian kualitas pada produk basreng. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk membuat sumber daya menjadi barang dan jasa. Desain proses adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang baik, barang atau jasa. Tujuan desain proses yaitu menentukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Ada juga jenis-jenis tentang desain proses. Yang pertama yaitu ada diagram alir, ada pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram proses, perencanaan, pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain proses menggunakan jenis diagram alir pada produk basreng. Berikut adalah tampilan flowchart pada produk basreng. Pertama, harus menyiapkan basreng mentah yang sudah diiris tipis, memanjang atau bulat-bulat sesuai dengan selera. Lalu, basreng mentah yang sudah diiris dimasukkan ke dalam tepung terigu, lalu aduk sampai melekat pada irisan basreng mentah. Selanjutnya, menyiapkan minyak panas dan goreng basreng mentah pada minyak panas tersebut sampai kering. Setelah digoreng pada minyak panas, kemudian basreng dituangkan bumbu dan bubuk cabai atau bumbu-bumbu variasi lainnya seperti rumput laut, balado, jagung, dan lain-lain. Setelah dituangkan bumbu, jangan lupa untuk diaduk secara merata pada basrengnya. Selanjutnya, tuangkan minyak bawang putih dan irisan jeruk agar menambah rasa citra pada basreng dan wangi sehingga dapat menggugah selera makan. Setelah menuangkan minyak bawang putih dan irisan jeruk, jangan lupa untuk diaduk secara merata pada basreng dan basreng pun siap disajikan dan siap dikonsumsi. Analisis pengendalian kualitas merupakan cara mengetahui mutu suatu produk sebelum didistribusikan ke pelanggan. Ada jenis pengenalan kualitas juga, yaitu yang pertama ada histogram, Pareto charts, cause and effect diagrams, time charts, scatter diagrams, flow charts, dan control charts. Berikut adalah tampilan pengendalian kualitas pada produk basreng. Di sini saya menggunakan jenis fishbone diagram. Pada pengendalian kualitas pada fishbone diagram itu ada man, equipment, method, measurement, material, dan environment. Pada pengendalian kualitas basreng ini yang pertama ada man atau manusia. Di antaranya dibutuhkan tenaga profesional dan dibutuhkan tenaga berpengalaman agar produk basreng yang dihasilkan menjadi produk yang berkualitas. Berikutnya ada aspek equipment, yaitu membutuhkan penggunaan alat yang berbasis modern agar terciptanya produk basreng ini menjadi produk yang berkualitas serta pada proses pembuatan lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Contohnya seperti mesin pemotong basreng,
dan mesin pengadukan bumbu-bumbu pada produk basreng. Selanjutnya di sini ada aspek metode, yaitu besar kecil api harus diperhatikan. Ini sangatlah penting pada produk basreng karena jika apinya terlalu kecil dapat menyebabkan produk basreng tersebut tidak matang secara merata dan jika kebesaran akan terjadinya kegosongan. Jadi ini sangatlah penting memperhatikan besar kecilnya api agar mendapatkan produk basreng yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada measurement. Di sini ada harga yang ditawarkan dan variasi rasa lebih beragam. Mengapa variasi rasa harus lebih beragam? Karena agar produk basreng terlihat sangat menarik dan tidak monoton, serta para pelanggan lebih banyak memilih varian rasa pada produk basreng tersebut dengan kualitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, di sini ada aspek material. Pada aspek material ini ada bahan baku yang high quality. Karena pada produk basreng yang ingin mendapatkan kualitas yang baik, bagus dan tinggi, kita harus menggunakan bahan baku yang tentunya memiliki bahan baku yang sangat bagus atau high quality. Terakhir di sini ada environment, yaitu ada selera pelanggan yang di sini kita harus mengetahui selera pelanggan kita bagaimana terhadap produk basreng tersebut dan menerima kritik dan saran pada pelanggan agar selera pelanggan kita dapat tercapai. Dan ada tren bisnis. Pada bisnis ini pasti setiap perubahan zaman dan waktu harus memiliki inovasi-inovasi lain agar produk basreng ini terus menjadi peminat para pelanggan dengan produk basreng yang berkualitas. Nah, itu dia teman-teman pengenal kualitas pada jenis Pistos diagram produk basreng. Cukup sekian tentang membedah desain proses suatu produk dan pengenalan kualitas sebagai aspek penguatan produk lokal yang berpotensi ekspor pada produk basreng. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.